Terima kasih masih bersama YPB Movie. Sambil menunggu manga lainnya rilis, sekarang kita akan bahas manga Dragon Ball versi lainnya dulu. Timeline dari cerita ini yaitu berlanjut setelah turnamen antara semesta ke-6 dan ke-7, dan berfokus pada semesta ke-6 yang telah dibangkitkan kembali oleh Super Bola Naga. Musuh utama di cerita ini adalah kelompok seperti ras Frieza yang gak lain adalah kakak Pros. Cerita dimulai di semesta ke-6, nampak ada sebuah pesawat luar angkasa seperti Frieza. Saat ini pesawat itu sedang menuju ke sebuah planet alam semesta ke-6 yang bernama Bumi. Dan nampaklah ditunjukkan kakak dari Pros yang bernama Blade yang emang mengincar planet itu. Dia yakin di planet itu terdapat nilai berharga di dalamnya. Namun Blade juga penasaran bola naga yang tertidur di dalamnya mungkin berbicara kebenaran yang berbeda. Selain itu, layaknya Frieza dan Cooler, Blade juga memiliki pasukan khusus yang setia, yang siap melakukan apapun sesuai perintah. Mereka bertekad apapun jenis warga bumi yang mereka temui, semuanya akan mereka habisi. Juga mereka sangat mengingat kalau di bumi semesta ke-6 juga ada 4 Saiyan yang memiliki pertahanan sangat baik dan tangguh. Meski begitu, Blade tetap percaya diri kalau kekuatan para Saiyan mungkin hanya sekitar 10.000 daya tempur saja. Kemudian mereka menonton sebuah monitor, yaitu pertandingan antara Pros melawan Vegeta. Blade menanyakan pada anak buahnya apakah mereka takut melawan Saiyan dari semesta ke-7. Semua pasukannya dengan sigap menjawab kalau mereka nggak akan takut. Seorang pasukannya nanya balik apakah mereka perlu minta bantuan dari Pros untuk bantu mereka mencari bola naga. Blade sebagai kakak dari Pros nggak mau adiknya sampai ikut campur. Selain itu, Blade merasa kesal Pros telah dikalahkan orang semesta ke-7 yang dia katakan sangat rendahan. Karena kesalahan perhitungannya membuat Pros menderita kekalahan yang nggak menyenangkan. Sementara kemuliaan adalah satu-satunya hal yang paling penting dalam keluarga mereka. Dan kekalahan Pros akan jadi kekurangan yang mencemarkan nama keluarga mereka. Oleh karena itu, Pros masihlah lemah dibanding semua keluarga ras Blade. Kemudian cerita akan pindah dulu ke planet bumi semesta ke-6. Sama seperti bumi semesta ke-7, kota di sana juga banyak sekali kejahatan yang terjadi. Dan saat ini sedang terjadi perampokan besar-besaran di sebuah bank. Seorang penjahat kini lagi menyandera seorang gadis supaya bisa lolos dari polisi. Dan dia ingin dibawakan sebuah mobil demi untuk bisa segera kabur dari tempat ini. Sedangkan polisi sendiri terus memojokkan perampok itu, tapi nggak bisa melakukan apapun untuk menyerangnya. Sang komandan polisi mengubah situasi terkini menjadi situasi penculikan, dan statusnya dinaikkan menjadi level 2. Tiba-tiba sebuah laser melesat di depan polisi dan membuat mukanya sampai melongo. Laser itu mengenai tangan perampok hingga menghempaskan senjatanya. Lalu seseorang datang dan berhasil menyelamatkan gadis yang disandra. Yang ternyata sang penyelamat tersebut adalah Chaba. Si gadis langsung kenal karena sepertinya Chaba adalah orang yang terkenal di planet ini. Chaba meremehkan si perampok karena cara yang dia gunakan sangat memalukan dan gak punya harga diri. Sedangkan si gadis tadi kini makin terpesona melihat Chaba cuy. Selain itu, perampok juga sangat kenal siapa Chaba, karena dia mengatakan pernah dipukul Chaba sebelumnya. Makanya perampok ingin membalas apa yang Chaba lakukan. Namun kemudian seseorang datang dan menjatuhkan perampok itu dengan mudah. Chaba sontak kaget, ternyata itu adalah temannya bernama Nijin. Dan nampaklah rambut wajah serta perawakan Nijin ternyata sangat mirip dengan Goku pahlawan kita. Nijin memuji Chaba karena Chaba sudah bekerja sangat baik. Namun yang Chaba kagetkan, Nijin kini tengah memegang sebuah bola naga. Rupanya selain bumi semesta ke-7, bumi di sini juga terdapat bola naga yang sama. Nijin menjelaskan dia telah mengambil bola naga ini ketika sedang patroli di kota keempat. Nampak Chaba sangat senang dan ingin melihat bola itu lebih dekat. Nijin tentu langsung mengizinkannya. Setelah melihatnya dengan jelas, Chaba akhirnya menyimpulkan kalau bola ini emang beneran adalah bola naga. Karena sebelumnya mereka nggak pernah tahu tentang seperti apa bola naga. Mendengar itu, Nijin sangat penasaran apa kehebatan dari bola naga. Chaba ngejelasin bola naga diciptakan oleh seorang Namekian. Jika menemukan bola naga berjumlah 7 buah, maka akan membangkitkan seekor naga yang bisa memberikan sebuah permintaan.
Caba pernah melihatnya sekali kemunculan naga itu yang besarnya seperti planet. Nijin sungguh takjub bola naga sekecil ini ternyata bisa mengabulkan apapun yang seseorang inginkan. Nijin yakin jika berita ini disebarkan maka akan banyak orang jahat yang mungkin bakal mengincar para Namekian. Makanya Caba minta Nijin untuk terus memastikan mereka tetap aman. Kemudian Caba menghubungi temannya yang juga menjalankan misi di tempat lain. Rupanya dua teman Caba juga sangat mirip dengan yang ada di semesta ketujuh, yaitu Radit dan Nappa. Wah, apa ini emang malas bikin desain karakter baru ya? Saat ini mereka juga mendengar apa yang Caba bicarakan pada Nijin. Jadi agar situasi nggak memburuk, tempat terbaik untuk menjaga bola naga dan Namekian adalah planet mereka, yaitu Sadala. Caba langsung setuju karena itu bukanlah tempat yang buruk untuk menjaga barang-barang. Oleh karena itu, Caba minta yang lain untuk tetap di planet bumi. Sedangkan dirinya akan memeriksa dulu dan akan segera kembali. Kemudian, Caba segera meninggalkan planet bumi dengan menggunakan sebuah kapsul luar angkasa. Nampak Caba masih memikirkan sesuatu. Caba teringat menggunakan super bola naga, bumi yang sebelumnya hilang kini telah kembali hanya dengan satu permintaan. Dan mereka sebagai bangsa Saiyan adalah satu-satunya yang tahu tentang kebenaran mengerikan itu. Ada kalanya kalau Caba sempat kehilangan harapan. Tapi di tangan Saiyan itu menjadi indah dan sesuatu yang patut mereka lindungi. Tiba-tiba di samping kapsulnya, Caba melihat pesawat Blade yang sedang menuju ke bumi. Caba sontak penasaran dan menyangka kalau dia tahu siapa orang yang ada di pesawat itu. Jantung Caba sampai bergetar dan merasa sangat ketakutan. Caba berpikir apakah orang itu adalah Pros. Jantungnya kini semakin berdetak cepat menyebabkan perasaan seperti mimpi yang mengerikan. Dari hal itu, Caba memiliki firasat buruk yang mungkin akan terjadi. Di tempat lain, Blade dan para anak buahnya juga melihat pod kapsul milik Caba. Dan mereka menanyakan apakah mereka harus menembak kapsul itu. Karena mereka yakin kalau kapsul itu milik bangsa Saiyan. Namun, Blade melarang mereka melakukannya. Tujuan dia sekarang adalah fokus untuk pergi ke planet bumi. Setelah tujuan mereka beres, barulah Blade akan menetapkan tujuan baru untuk menyerang planet Sadala atau planet para Saiyan. Dengan begitu, ini adalah waktu yang lebih baik sehubungan dengan rencana invasi Blade dan anak buahnya. Blade meminta semua anak buahnya untuk mengerti. Gak peduli berapa banyak orang yang musuh gunakan, satu-satunya fokus mereka tetaplah pada bola naga. Setelah itu, sampailah Caba di planet Sadala, tepatnya di Kastil Sadala. Caba mendarat dan nampak dia telah kembali tenang. Saat keluar, Caba sudah disambut oleh seorang penjaga. Dan tujuan Caba ke sini, dia katakan ingin bertemu dengan Raja Saiyan. Penjaga setuju dan segera membawa Caba kepada sang raja. Caba menghadap sang raja dan ingin menyampaikan beberapa laporan penting. Dan nampaklah seorang Raja Saiyan yang memiliki rupa seperti layaknya Vegeta. Namun dia memiliki kumis baplang seperti ayah Vegeta. Raja Sadala nampak senang bisa bertemu dengan Caba lagi. Dan dia ingin mendengar beberapa laporan yang ingin Caba sampaikan. Dan setelah melihat raut wajah Caba, sang raja tahu laporan ini pasti tidak bagus. Caba bilang sang raja terlalu baik kepadanya. Padahal Caba merasa dia hanyalah seorang budak. Lalu Caba mengeluarkan bola naga dan tujuan dia bawanya ke sini adalah untuk melindunginya sampai aman. Hingga kemudian dikembalikan lagi ke planet bumi. Raja yang penasaran segera melihat bola itu lebih dekat. Nah, sang raja menyimpulkan ini emang beneran bola naga yang asli. Dan dia sangka Caba mendapatkannya dari bumi. Makanya raja segera mengambil bola itu dan memuji Caba yang telah bekerja dengan baik. Lalu raja ngasih tahu bahaya buruk, yaitu ketika Caba meninggalkan bumi ada pesawat asing yang mendarat di bumi. Sontak saja Caba langsung teringat kalau itu adalah pesawat milik Blade. Sebelumnya raja mendapatkan info ini dari Nijin. Dan setelah info itu pembicaraan mereka tiba-tiba terputus. Satu-satunya yang ditangkap oleh pengintai adalah Blade mengatakan tentang bola naga. Itu artinya raja menyimpulkan kalau Blade juga sedang mencari bola naga. Dan tujuan mereka adalah untuk membuat permintaan yang mungkin akan buruk. Semua data yang raja lihat menunjukkan kalau bumi akan berada dalam bahaya besar. Dan jika itu terjadi, maka banyak manusia akan jadi korban. Caba sontak kesal dan seperti belum menyangka bahaya buruk akan menimpa teman-temannya. Raja Sadala menanyakan apakah Caba akan kalah jika dia mengirim Caba ke bumi.
Orang terbaik untuk membantu warga bumi adalah orang dengan super saiyan seperti Chaba. Dengan semangat, Chaba tentu setuju untuk pergi ke bumi. Chaba bertekad dia pasti akan melindungi bumi karena itu adalah bagian dari harga dirinya sebagai seorang saiyan. Raja cukup senang dan dia berharap bisa mengandalkan Chaba. Sementara itu, cerita pindah ke semesta ketujuh planet bumi. Kita akan cek pahlawan kita yang kini lagi pada piknik. Goku nampak senang karena setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa berkemah lagi. Krillin pun setuju dengan Goku. Namun, Goku telah pergi lama dan baru kembali dari planet Namex. Gohan lalu nimbrung dan mengatakan kalau pertemuan ini sangatlah menyenangkan. Menyatukan mereka semua seperti ini benar-benar sangat nostalgia. Saat terakhir mereka melawan Cooler, semuanya berubah jadi bencana. Dan sejak saat itu, Piccolo sendiri juga nggak pernah lagi memikirkan Cooler. Sepertinya para G-Factor baru saja menghadapi Cooler tanpa Goku dan Vegeta. Yang mungkin aja cerita ini disambungkan dengan Cooler yang non-canon ya. Krillin bilang dia sempat merasa kalau dia akan mati. Tapi kali ini setelah Goku kembali, mereka nggak akan takut lagi. Karena Krillin tahu kalau Goku bisa mencapai Super Saiyan Blue, yang akan membuat semua musuh merangkak di jalan sampai ketakutan. Gohan bilang dengan adanya Goku maka akan menjadi kekuatan untuk mewujudkan sesuatu yang luar biasa. Tapi Goku bertanya dulu, jika mereka menemukan musuh yang lebih kuat, lalu bagaimana mereka bisa mengatasi masalah itu? Apakah akan selalu mengandalkannya saja? Gohan tegaskan gak seorang pun di dunia ini sekarang yang bisa melampaui Goku dan Vegeta. Mungkin hanya satu orang, yaitu Beerus. Vegeta nimbrung dan mengatakan mereka masih selamat karena Beerus mutusin buat nggak menghancurkan planet bumi. Dan sekarang Beerus menjadikan planet bumi sebagai tempat makan yang paling dia suka di semesta. Krillin membayangkan apa jadinya jika semua orang berpesta di sini sedangkan Beerus nggak diundang. Krillin yakin Beerus pasti merasa kesal. Dan Krillin hampir mengira dia mendengar suara Bulma muncul di sini. Tapi tiba-tiba Krillin dikejutkan Bulma emang datang ke tempat mereka. Dia mengajak Cici juga. Bulma katakan mereka emang dipanggil ke sini oleh Whis. Krillin sontak senang, ternyata Whis menyuruh mereka membelikan beberapa makanan yang enak. Bulma bilang meski begitu Beerus saat ini lagi tidur siang. Dan Whis bilang dengan tidurnya Beerus itu adalah kesempatan untuk pergi. Tapi kalau Beerus bangun, wah mungkin dia bisa menghancurkan semuanya karena nggak diajak makan. Goku malah jadi bingung karena seharusnya Whis bisa dengan mudah membawanya ke sini. Sebelum dilanjutkan, tiba-tiba Kaioshin semesta ke-6 datang membawa Chaba. Sontak saja Goku dan yang lainnya segera menoleh ke arah mereka. Nampak Chaba terluka parah yang sepertinya dia telah dikalahkan oleh Blade dan pasukannya. Vegeta dan Bulma sangat terkejut kenapa Chaba bisa sampai seperti ini. Goku juga menanyakan apa yang telah terjadi di semesta ke-6. Semua orang termasuk Piccolo menunggu jawaban dari Kaioshin. Karena kalau Kaioshin sampai ke sini pasti situasinya sangat tidak baik. Sebelum itu asisten Kaioshin menyembuhkan luka Chaba lebih dulu. Dalam sekejap Chaba langsung sembuh dan segera bangkit. Lalu Chaba langsung meluapkan kekesalannya karena kekalahan dia melawan Blade. Nampak Chaba membangkitkan Super Saiyan dan meledakkan keras aura Ki-nya. Goku dan Krillin aja masih bingung dengan situasi yang terjadi. Lalu setelah melepaskan kekesalannya, Chaba kembali ke bentuk biasa dan merasa sangat frustasi. Vegeta datang dan meminta Chaba untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sesampainya Chaba datang, kenapa dia langsung marah-marah dan membuat semua G-Factor malah jadi bingung. Asisten Kaioshin meminta Vegeta untuk menjaga ucapannya. Mereka tegaskan kalau mereka adalah Kai tertinggi yang agung dan penuh hormat. Sebaliknya, Bulma malah meremehkan Kaioshin. Kecuali kalau mereka menjelaskan, barulah Bulma akan menghargainya. Melihat ribut-ribut gini, Chaba minta Kaioshin biarkan dia yang akan menjelaskan semuanya. Chaba bilang sejak turnamen semesta ke-6 dan ke-7, Beerus meminta Super Bola Naga untuk bangkitkan planet bumi semesta ke-6 lagi. Dan karena bumi mereka sama seperti bumi semesta ke-7, maka bola naga pun ada di sana. Sampai akhirnya semua itu memicu banyak penjahat kuat untuk datang dan berebut bola naga yang ada di bumi. Demi untuk membuat permintaan jahat dan mengerikan. Bahkan dengan Super Saiyan, Chaba nggak berkutik melawan Blade yang nampaknya lebih kuat dibanding Pros atau mungkin Frieza itu sendiri. Lalu apakah Goku dan yang lainnya akan bantu Chaba menyelamatkan bumi semesta ke-6?
Atau mereka akan mengabaikan dan lanjut berkemah saja? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.